Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan beri di dalam segala pekerjaan dan kesibukan sepanjang satu minggu ini Tuhan. Barangkali di antara kami jemaat-Mu Tuhan ada mengalami minggu yang berat ya Tuhan, pekerjaan yang menguras tenaga, fisik, emosi, dan juga mental Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa anugerah Tuhan selalu cukup bagi kami. Dan kami berdoa Tuhan, ada banyak jemaat yang dalam kondisi tidak fit pada hari ini Tuhan, sehingga tidak bisa ke gereja. Kami berdoa menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan kasih-Mu, agar kuat kuasa Tuhan, pemulihan yang datang dari Tuhan boleh menyertai jemaat kami, secara khusus mereka yang adalah senior-senior kami. Tuhan tolong dan Tuhan pimpin. Kami berdoa untuk ibadah ini Tuhan. Hari ini kami kembali membahas tentang pengakuan iman rasuli. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong supaya kebenaran-kebenaran yang akan kami pelajari tidak mudah untuk kami mengerti dan tidak mudah untuk dijelaskan. Tapi biar Roh Kudus yang boleh memberikan pengertian kepada kami, supaya kami boleh berpegang teguh akan kebenaran Tuhan dan janji Tuhan, janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, berkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau lihat hari ini ada banyak beberapa senior yang tidak bisa datang karena kondisi kesehatan. Kita berdoa supaya Tuhan yang boleh menolong, memulihkan mereka. Nah, kita juga ingat beberapa orang tua dari jemaat kita di Indonesia. Bro Jimmy sudah kembali bersama-sama dengan kita, tetapi papanya masih di Indonesia dalam kondisi tidak fit. Ronald saat ini juga sedang di Indonesia mendampingi papanya dan juga kondisinya kurang baik. Kita berdoa supaya Tuhan tolong. Kita juga doakan terus Tante Lani di dalam kehidupannya, kesehatannya. Kita doakan Tante Heni yang juga dalam kondisi recovery. Ada begitu banyak jemaat yang dalam kondisi pergumulan karena sakit. Mari kita saling mendukung dalam doa supaya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, pertolongan, kesembuhan untuk jemaat-jemaat kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali membahas pengakuan iman rasuli yang ketujuh. Dan hari ini topik kita adalah tentang second coming of Christ, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pengakuan iman rasuli berbunyi demikian: dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini adalah kalimat di dalam pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini ada dua hal yang dinyatakan. Pertama, kebenaran pertama, Yesus akan datang kembali. Itu statement pertama dari pengakuan ini. Kedua, Yesus akan datang kembali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Nah, mari kita melihat yang pertama, Yesus akan datang kembali. Perjanjian baru itu merujuk tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada 300 ayat dalam perjanjian baru bicara tentang kedatangan Tuhan. Apa artinya? Ini berarti 1 dari 13 ayat dalam Alkitab Perjanjian Baru bicara tentang Yesus datang kembali kedua kali. Ini berarti ajaran tentang kedatangan Kristus begitu sentral dalam Perjanjian Baru, begitu utama dalam Perjanjian Baru, dan juga dalam kehidupan setiap orang percaya. Sekalipun gereja-gereja memiliki pemahaman yang berbeda tentang detail tentang kedatangan Tuhan. Ada gereja yang percaya tentang kerajaan 1000 tahun. Ada gereja yang tidak percaya kerajaan 1000 tahun. Ada gereja mengatakan Yesus akan datang setelah kerajaan 1000 tahun. Ada yang mengatakan Yesus akan datang sebelum adanya kerajaan 1000 tahun. Di antara perbedaan-perbedaan itu, hal yang utama adalah hampir semua gereja sepakat bahwa Yesus Kristus pasti datang untuk kedua kalinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Alkitab, maka ada banyak janji-janji tentang kedatangan Tuhan Yesus dalam Alkitab. Saya cuma menyinggung beberapa saja. Pertama, misalnya Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Dikatakan, Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada.
Ayat lain mengatakan, Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Contoh yang lain, Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 hingga 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkala ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Contoh lain, 1 Tesalonika 4 ayat 15 hingga 18. Hai, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali kata-kata Alkitab, janji Alkitab tentang kedatangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada 5 hal yang dapat menolong kita memahami apa yang Yesus katakan tentang kedatangannya kembali. Ada 5 hal yang penting yang Alkitab katakan tentang kedatangan Yesus kembali untuk kedua kalinya. Pertama, kedatangannya akan bersifat personal. Artinya yang datang itu Yesus sendiri, bukan pribadi yang lain, bukan orang lain. Yesus yang sama yang pernah datang pertama kali untuk mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, Dialah yang akan datang kembali. Yesus yang sama yang mengubah air menjadi anggur akan datang kembali. Yesus yang sama yang berjalan di atas air akan datang kembali. Yesus yang sama yang menyembuhkan orang-orang sakit akan datang kembali. Yesus yang sama yang membangkitkan Lazarus dari kematian akan datang kembali. Yesus yang sama yang pernah besar di Bethlehem, di Nazaret, itu yang akan datang kembali. Yesus yang sama yang dikhianati oleh Yudas Iskariot akan datang kembali. Yesus yang sama yang disesat, dipukul, disiksa, dihina, dijatuhi hukuman mati akan datang kembali. Yesus yang sama yang mati di atas bukit Golgota akan datang kembali. Dan Yesus yang sama yang bangkit dari antara orang mati, itu yang akan datang kembali. Yesus yang sama yang naik ke surga, itu yang akan datang kembali. Jadi bukan pribadi yang lain. Itu hal yang pertama, prinsip pertama tentang kedatangan Tuhan. Yesus yang sama yang pernah datang untuk menjadi manusia di dunia ini, mati bagi kita, Dialah yang akan datang untuk kedua kalinya, bukan orang lain. Kedua, kedatangannya akan bersifat literal, artinya bukan visi, bukan penglihatan, bukan mimpi, tapi benar-benar terjadi. Kedatangan Yesus kedua kali adalah betul-betul terjadi, mata kita akan bisa melihat Dia. Berikutnya dikatakan, kedatangannya akan bersifat visible, setiap mata akan memandang Dia. Jadi waktu Yesus datang kedua kali, Alkitab mengatakan seluruh orang di dunia ini yang masih hidup bisa melihat Dia. Dimanapun Dia tinggal, dimanapun Dia berada, akan bisa melihat secara dengan kasat mata Yesus Kristus turun kembali, datang kedua kalinya. Semua mata akan memandang Dia. Itu kata kita. Berikutnya, kedatangannya akan bersifat sudden, artinya bukan bertahap-bertahap. Kedatangannya akan segera sekaligus, bukan bertahap-bertahap. Misalnya ada film tentang pengangkatan, ya kan? Pernah nonton?
Ada film tentang kedatangan Tuhan Yesus, tentang pengangkatan. Jadi misalnya nanti kita lagi bekerja berdua, tiba-tiba teman kita tiba-tiba lenyap. Ada orang lagi bawa mobil, tiba-tiba mobilnya jalan sendiri. Yang penuh itu apa? Supirnya lenyap. Ya, ada orang dua di tempat tidur, satu tiba-tiba lenyap. Nah, ada orang mengatakan itu adalah kedatangan Tuhan tahap pertama, yaitu terjadi pengangkatan. Nah, setelah itu terjadi pengangkatan, nanti tahap kedua, yaitu Yesus betul-betul datang. Sebetulnya Alkitab tidak secara jelas bicara soal kedatangan Yesus itu bertahap-tahap. Kedatangan Yesus itu adalah sesuatu yang tiba-tiba terjadi dan sekaligus. Berikutnya, kedatangannya akan bersifat unexpected. Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku datang seperti pencuri. Pencuri kalau datang, dia nggak kasih tahu kita dulu. Nanti malam saya akan datang jam 10. Tidak. Pencuri datang tiba-tiba. Pencuri datang unexpected. Kita nggak pernah mengharapkan. Kita tidak pernah ready mengantisipasi. Itu juga kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan bisa kapan saja. Mengapa? Karena tadi kita membaca, dikatakan 1 hari di hadapan Tuhan bisa menjadi 1000 tahun. 1000 tahun itu bisa seperti 1 hari. Tuhan Yesus bisa datang kapan saja. Dan seringkali itu sesuatu yang kita tidak expected. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kita harus mempersiapkan diri, berjaga-jaga dan berdoa. Karena Tuhan akan datang di saat kita tidak pernah duga sebelumnya. Kapan Yesus akan datang kembali? Mengapa Yesus tidak kunjung datang? Apa yang Tuhan tunggu? Bukankah dari sejak gereja mula-mula janji kedatangan Tuhan sudah begitu santer terdengar? Bahkan orang-orang di dalam perjanjian baru, mereka setiap hari hidup dalam penantian kapan Yesus akan datang. Dan kalau dari saat itu sampai hari ini sudah 2000 lebih tahun, kenapa janji Tuhan belum digenapi? Kok Yesus tidak datang-datang? Tadi kita membaca 2 Petrus 3 ayat 3 hingga ke 10. Saya tidak baca lagi, tadi kita sudah membaca. Dari beberapa ayat ini ada 3 hal yang mau dikatakan kepada kita. Ada 3 prinsip penting yang mau disampaikan oleh Petrus kepada kita. Apa itu? Pertama, tidak peduli apapun yang dipikirkan oleh para pencemooh, kedatangan Kristus kembali ada sesuatu yang pasti karena Tuhan yang telah menjanjikannya. Para pencemooh akan berkata, sudah sekian abad berlalu, kapan janji Tuhan bahwa Yesus akan datang itu digenapi? Yesus tidak akan datang, itu semua dongeng, itu semua omong kosong, itu semua mitos. Udah 2000 tahun lebih berlalu sejak janji pertama sampai hari ini Yesus nggak kunjung datang. Itu cuma dongeng, pengharapan yang kosong, janji yang kosong. Itu kata pencemooh menurut Petrus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba terhadap cemoohan ini Petrus berkata, lihatlah peristiwa air bah pada zaman Nuh. Sebelum air bah datang, manusia hidup sembrono dan tidak takut Tuhan. Mereka berbuat dosa sekehendak hati mereka. Bapak Ibu Saudara, ingat peristiwa air bah itu adalah satu-satu kalinya Alkitab mencatat dunia ini dibinasakan Tuhan. Semua umat manusia di dunia pada waktu itu mati semua. Hanya satu keluarga yang terdiri dari 8 orang yang selamat, yaitu keluarga Nuh. Sisanya semua binasa. Itu adalah satu-satunya catatan di mana Tuhan membinasakan manusia. Dengan cara apa? Dengan mendatangkan hujan yang tiada henti-henti selama 40 hari. Dunia pertama dibinasakan dengan air bah. Oke. Tetapi pada satu hari nanti langit mencurahkan airnya dan mata air meluap sehingga air menutupi seluruh bumi. Itu peristiwa air bah. Apabila Tuhan sanggup melakukan itu satu kali, maka Ia sanggup untuk melakukannya lagi. Dan pada kali yang kedua, Kristus akan membawa penghukuman atas bumi ini dengan api. Jadi dunia pertama dihancurkan oleh Tuhan dengan air bah. Semua orang tenggelam. Tapi untuk kedua kalinya dunia pada hari kiamat, dunia ini akan dihancurkan
bukan oleh air, tetapi oleh api. Kita bisa melihat tanda-tandanya, sekalipun kita tidak tahu persis kapan Yesus akan datang. Tanda-tandanya sudah mulai ada. Suhu dunia 1 tahun naik 2 sampai 2,5 derajat setiap tahun. Jadi kita bisa bayangkan 10 tahun lagi suhu dunia itu akan menjadi berapa derajat. Semua dunia sekarang, semua orang aware, global warming itu bukan teori lagi. Global warming itu bukan lagi isu, tapi betul-betul sesuatu yang terjadi, yaitu suhu dunia menjadi semakin panas. Dan sampai pada puncaknya ketika Yesus Kristus akan datang kedua kali, dikatakan dunia ini akan binasa oleh api. Apinya bisa karena pemanasan global, apinya juga bisa karena perang nuklir. Sekarang hampir separuh negara di dunia punya senjata nuklir. Itu dikatakan berkali-kali lebih dahsyat daripada bom atom yang pernah dijatuhkan di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Itu dikatakan udah sangat dahsyat. Dalam radius berapa kilometer semua orang bisa kebakar kulitnya. Dan sampai hari ini katakan masih ada sisa-sisa orang yang terpapar oleh radiasi bom atom yang dijatuhkan pada tahun 1945. Tetapi nuklir itu lebih dahsyat lagi, berkali-kali lipatnya itu dahsyatnya. Jadi kemungkinan nanti dunia ini binasa kalau bukan karena terjadi pemanasan global yang sangat ekstrim. Kedua, yaitu ketika terjadi perang dunia ketiga, nuklir di mana-mana, dan itu yang akan membinasakan manusia. Tapi yang jelas kita mengatakan pada waktu Yesus datang kedua kali, dunia akan dihancurkan dengan api. Kalau pertama kali dunia dihancurkan dengan air bah, maka dunia ketika Yesus datang kedua kali akan binasa oleh karena api. Kedatangan Kristus kembali akan membawa penghukuman Allah atas orang-orang jahat. Itu hal kedua dikatakan oleh Petrus. Kedatangan Kristus kedua kali akan membawa penghukuman atas orang-orang fasik. Kedatangan Kristus kembali seolah-olah tertunda untuk memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bertobat dan datang kepada Yesus. Itu poin ketiga yang mau disampaikan oleh Petrus. Kenapa Yesus tidak kunjung datang? Kenapa janji Tuhan sudah ribuan tahun yang lalu sampai hari ini tak kunjung digenapi? Ada alasannya. Alasannya apa? Karena Tuhan ingin manusia bertobat. Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia bertobat. Karena ketika Yesus datang kedua kali, ketika kiamat terjadi, maka tidak ada lagi kesempatan. Ketika Yesus datang kedua kali, itu artinya adalah dunia ini akan binasa. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Tidak lagi kesempatan untuk percaya Tuhan. Maka Tuhan Yesus belum datang. Kenapa? Karena memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan datang kepada Kristus. Kristus belum datang kembali karena Allah masih memberi kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan datang kepada Kristus. 1 Petrus 3 ayat 9 mengatakan apa? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bukan Tuhan lupa janjinya tentang kedatangan kedua kali. Bukan. Dikatakan, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah alasannya kenapa Yesus belum datang. Yesus belum datang bukan karena dia lupa janjinya. Yesus belum datang bukan karena Allah lupa akan janji dan rencananya, bukan. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan. Di dalam kesabarannya, Ia menunggu supaya lebih banyak orang di dunia ini boleh percaya, boleh menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mengapa? Karena waktu Kristus datang kedua kali, pada hari kedatangannya, itu berarti kiamat atas semua manusia. Kiamat bagi setiap orang yang menolak Dia. Maka Tuhan di dalam kesabarannya menunggu sebanyak mungkin orang datang dan percaya kepadanya. Itulah sebabnya seolah-olah Tuhan menunda, tidak kunjung datang. Kedatangan Kristus yang kedua kali ini merupakan suatu misteri.
Alkitab mengatakan bahwa waktu kedatangannya seperti pencuri pada malam hari, berarti tidak diketahui kapan. Itu sebuah misteri, kita tidak pernah tahu Yesus akan datang kapan. Hari ini kalau Bapak Ibu nonton YouTube, ada banyak khotbah-khotbah pendeta di mana-mana sedang menyinggung soal perang antara Israel dan Hamas. Dan mulai mengkaitkan bahwa ini adalah cikal bakal dari perang dunia ketiga. Ketika Israel diserang dalam waktu hitungan jam, itu kapal induk Amerika langsung ke Laut Mediterranean, langsung ke sana, standby. Karena takut apa? Takut Iran campur tangan. Hizbullah dari Iran atau Lebanon mereka campur tangan. Maka Amerika sudah mempersiapkan. Beberapa hari kemudian dikatakan Cina langsung kirim 7 kapal selamnya juga menuju ke sana. Lalu orang mulai memprediksi ini tanda-tanda perang dunia ketiga. Kalau Amerika, kalau perang di Timur Tengah ini melibatkan Amerika, melibatkan Cina, dan nanti Korea Utara, dan Rusia, dan Iran, berarti perang dunia ketiga. Semua kapal induk yang didatangkan Amerika, Cina, itu semua ada nuklirnya. Jadi karena itu akan menjadi perang dunia ketiga. Semua orang memprediksi, tapi sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu. Karena Alkitab mengatakan kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Yang menarik adalah, ini yang terakhir, ini penting untuk kita perhatikan. Yang menarik adalah Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 24 ayat 36 kalimat demikian. Tetapi tentang hari dan saat itu, yaitu hari kedatangannya, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak tahu. Dan anak pun tidak, artinya dia pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Ini ayat salah satu yang sulit dijelaskan. Ini satu ayat yang sulit dijelaskan. Tetapi tentang hari kedatangannya, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak tahu. Anak sendiri, Yesus sendiri mengatakan dia tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Ayat ini menimbulkan polemik. Perkataan ini sering dikutip oleh para bidat dan penganut agama lain yang mau menjatuhkan iman orang percaya. Dari pengakuan Tuhan Yesus ini, orang-orang tersebut mengambil kesimpulan teologis atau ajaran yang berbahaya. Apa kesimpulan yang diambil oleh orang-orang tidak percaya terhadap ayat ini? Pertama, mereka mengatakan, ini bukti bahwa Tuhan Yesus sendiri mengakui bahwa dia tidak maha tahu. Berarti Tuhan Yesus itu bukan Allah. Kalau Yesus tidak tahu kapan dia akan datang kembali, berarti dia tidak maha tahu. Kalau dia tidak maha tahu, berarti dia bukan Allah. Kalau dia Allah, maka seharusnya dia tahu segala sesuatu, termasuk hari kedatangannya yang kedua kali. Kok masa Allah tidak tahu kapan dia akan datang? Maka dengan kesimpulan ini mengatakan Yesus itu bukan Allah. Yesus bukan Tuhan. Karena dia tidak tahu hari kedatangannya. Kedua, pernyataan ini merupakan bukti bahwa di dalam Allah Tritunggal ada hierarki. Yang paling tinggi itu Bapa. Kemudian ranking kedua itu Anak Yesus Kristus. Ranking ketiga Roh Kudus. Adanya hierarki itu yang membuat Tuhan Yesus tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Jadi make sense, oh Yesus tidak tahu dia akan datang kembali. Make sense karena dia urutannya ranking nomor 2. Ranking nomor 1 Bapa, maka Bapa yang tahu. Yesus tidak tahu, Roh Kudus tidak tahu. Maka jelas Yesus itu adalah Allah ranking nomor 2. Ini adalah kesimpulan yang didapatkan oleh orang-orang yang menolak kebenaran yang sebagai salah penafsiran terhadap Matius pasal 24 ayat 36 tadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita? Bagaimana penjelasan kita? Untuk memahami perkataan Tuhan Yesus di atas tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Bagaimana kita mengerti ayat itu? Saudara, ayat itu harus dimengerti paling sedikit 2 hal yang harus kita pegang teguh supaya kita bisa mengerti hal itu. Hal yang pertama adalah perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab
khususnya dalam kitab Injil, harus dimengerti sebagai perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. Jadi ayat yang dikatakan tadi itu harus dimengerti pertama di dalam konteks Yesus sedang berinkarnasi menjadi manusia. Oke? Mengapa? Karena ketika dia berinkarnasi menjadi manusia, Tuhan Yesus telah mengosongkan dirinya sedemikian rupa sehingga tidak mempertahankan keilahiannya, tapi mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Bapak Ibu tahu hal ini ya. Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 7 jelas mengatakan Yesus merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan turun lagi menjadi seorang hamba untuk menggenapi rencana keselamatan. Oke, peristiwa inkarnasi Tuhan Yesus. Istilah mengosongkan diri artinya meletakkan sifat-sifat keilahiannya dan tidak memakai sifat itu dalam semua perbuatannya. Kalau dia membuat mujizat, itu bukan dari kuasanya pribadi, tetapi diberikan oleh Bapa di sorga. Atau Bapa mengizinkan dia untuk memakai kuasa pribadinya sebagai Allah Anak. Dengan kata lain, ketika inkarnasi, Allah Anak bergantung penuh kepada Allah Bapa dalam segala hal. Dia sedang mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia dengan segala konsekuensi yang mengikutinya. Dalam keadaan inilah, makanya Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 24, Bapa lebih besar daripada aku. Tuhan Yesus pernah berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Tuhan Yesus mengatakan itu di dalam konteks ketika ia sedang berinkarnasi menjadi manusia. Dan konsekuensi sebagai manusia, yaitu Yesus tidak memakai segala kemahakuasaannya. Kita bisa bayangkan Allah yang tidak terbatas datang ke dunia yang terbatas menjadi manusia. Jikalau dia tidak mengosongkan dirinya, bagaimana mungkin? Yesus yang maha hadir tiba-tiba membatasi dirinya, lahir di Palestina, di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Semua itu dia lakukan di dalam konteks inkarnasi. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana kita belajar untuk taat kepada Tuhan, seperti seorang hamba atau seorang anak taat kepada bapaknya. Oke, ini yang pertama. Kalimat dari Tuhan Yesus tadi harus dimengerti dalam konteks inkarnasi. Yesus sedang berinkarnasi menjadi manusia. Ia sedang mengosongkan dirinya, taat kepada Bapa sepanjang hidup dan pelayanannya. Kedua, kita harus memahami dalam konteks apa tujuan Yesus mengatakan perkataan-perkataan itu yang tadi-tadi. Sangat menarik bahwa perkataan itu dikatakan dalam konteks kedatangannya kedua kali. Yesus sedang berbicara tentang hari kedatangan kedua kali. Tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Kedatangannya yang kedua kali itu sering digambarkan seperti pengantin pria yang menjemput pengantin wanita. Jadi kalimat Tuhan Yesus tentang kedatangan kedua kali harus dimengerti dalam konteks budaya pada waktu itu tentang pernikahan. Karena waktu saya persingkat, ya. Perjanjian lama seringkali melukiskan umat Israel seperti pengantin wanita dan Allah sebagai pengantin pria. Oke. Nah, dengan memahami konteks budaya pada zaman itu, maka kita dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini. Alkitab menggambarkan kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai perjamuan kawin dengan Kristus sebagai mempelai pria dan jemaat sebagai pengantin wanita. Nah, untuk memperjelas hari ini, maka kita melihat tahapan pernikahan bagi orang Yahudi. Cara tahapan pernikahan orang Yahudi beda dengan kita secara umum yang kita kenal. Ada beberapa tahapan dalam pernikahan mereka. Pertama, ayah pengantin pria bersama pengantin pria melamar pengantin wanita dan membayar uang mahal. Biasanya dilakukan setahun sebelum pernikahan dirayakan. Jadi ini penjodohan, ya. Ayah pria bersama dengan pengantin pria datang ke rumah calon mempelai wanita, lalu ngomong mau dilamar. Setelah dilamar setuju, oke, dikasih mahar, perhiasan atau uang atau mungkin ternak sapi segala macam, itu mahar. Ini dilakukan biasa setahun atau 2 tahun sebelum pernikahan dilakukan.
Dengan langkah ini, maka perjanjian telah diadakan dan kedua belah pihak harus setia dalam perjanjian ini. Perjanjian ini mengikat kedua pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Itu tahap pertama. Inilah yang terjadi dalam peristiwa Yusuf dan Maria. Waktu Maria hamil, Maria sedang bertunangan dengan Yusuf, yaitu sudah melakukan tahap pertama, sudah janji menikah, sudah bayar mahal. Tapi mereka belum menikah dan belum hidup sebagai suami istri. Itulah sebabnya ada muncul dari mulut Yusuf mau menceraikan. Dikatakan bahwa Yusuf ingin menceraikan Maria. Berarti pernikahan sudah merupakan kepastian dan mereka sudah pasti menjadi suami istri, tapi belum ditentukan hari pernikahannya. Yusuf dan Maria belum menikah, baru bertunangan. Tetapi pertunangan mereka itu seolah-olah seperti sudah menjadi pernikahan, sekalipun pernikahan belum dilakukan. Maka muncul istilah Yusuf ingin menceraikan. Jadi tahap penjodohan pertama itu udah begitu mengikat di antara dua orang. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Setelah perjanjian dibuat, maka pengantin pria pulang kembali ke rumahnya dan menanti saat yang ditentukan yang akan datang, di mana ia akan menjemput mempelai wanita. Kedua, pengantin pria akan datang ke tempat pengantin wanita untuk menjemput pengantin wanita dan membawanya ke rumahnya. Ini tahap kedua. Setelah 1 tahun mereka berjodoh, bertunangan, mungkin akan tiba pada hari pernikahan. Tetapi langkah kedua ini dilakukan sebagai berikut. Sebelum menjemput pengantin wanita, pengantin pria harus mempersiapkan tempat tinggal dan rumah untuk mereka tinggal nantinya. Oke, sebelum mereka menikah, biasa pengantin pria mesti persiapkan rumahnya dulu. Kalau rumahnya siap, baru ditentukan hari pernikahan. Nah, rumah itu biasanya adalah tempat atau komplek di mana ayahnya tinggal. Jadi zaman dulu di daerah Timur Tengah itu seperti orang Cina kuno. Orang tua biasa punya rumah besar. Rumah besarnya itu ada rumah-rumah kecil di sekelilingnya. Tahu ya? Perhatikan di dalam Alkitab. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 3, tadi Tuhan Yesus mengatakan apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Bahasa Inggris mengatakan, there many house in my father mansion. Kata mansion itu dalam pengertian rumah besar dikelilingi oleh rumah-rumah kecil. Itu satu komplek. Zaman dulu biasanya mertua, mantu, ipar, sekarang semuanya itu hidup satu kompleks sama-sama. Nah, dalam konteks itu Tuhan Yesus berkata, aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah menyediakannya, aku akan datang menjemput kepadamu. Jadi sebelum hari pernikahan, sang pria mesti mempersiapkan rumahnya. Dan rumahnya itu biasa ada di rumah Bapa yang besar itu. Oke, setelah rumah ini disiapkan, setelah rumah itu selesai, maka kemudian ayah pengantin pria menentukan hari pernikahannya dan waktu penjemputan itu. Perhatikan, yang menentukan hari pernikahan, hari mempelai wanita dijemput, itu sang ayah, bukan mempelai pria. Itu orang Yahudi. Ayah pengantin pria yang mempunyai hak ini, bukan pengantin prianya. Inilah budaya pada waktu itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan tentang hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Kenapa? Karena di dalam konteks budaya Israel waktu itu, hari pernikahan, hari mempelai pria menjemput mempelai wanita itu haknya sang Bapa, bukan sang anak. Nangkap? Itu pengertiannya, karena sekali lagi sesuai dengan budaya waktu itu. Karena itu walaupun pengantin wanita tahu bahwa dia akan dijemput, tapi dia tidak tahu kapan persisnya dia akan dijemput. Dia hanya diberitahu bahwa pengantin pria sedang dalam perjalanan untuk menjemput dia. Dan karena jarak yang harus ditempuh, maka perjalanan mungkin bisa beberapa jam atau beberapa hari. Sehingga mempelai wanita harus senantiasa berjaga-jaga, berdandan, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan mempelai pria. Lalu ketiga, ya, itu intinya yaitu mempelai pria datang dengan iring-iringan untuk menyambut mempelai wanita. Lalu setelah itu upacara pernikahan dilakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Dengan memahami kedua hal di atas, maka baru kita dapat mengerti perkataan Tuhan Yesus dengan tepat. Bahwa ketika inkarnasi, Tuhan Yesus selalu menempatkan diri dalam konteks sosial dan budaya zaman itu, sehingga semua perkataannya dapat dimengerti oleh orang-orang pada zaman itu dengan baik. Ya. Jadi Matius 24 ayat 36, perkataan Tuhan Yesus memberi kesan bahwa Yesus sendiri tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Kita sudah mendapatkan penjelasan tadi. Ya, bukan seolah-olah Yesus itu tidak kelas 2 atau dia tidak maha tahu, bukan. Tetapi kalau kita memahami bahwa Tuhan Yesus waktu itu sedang berbicara tentang kedatangannya kembali, seperti seorang pengantin pria yang datang untuk menjemput pengantin wanita, maka kita dapat mengerti bahwa perkataan ini bukan bermaksud untuk mengajarkan bahwa Allah Anak kalah kuasa dengan Allah Bapa, atau Tuhan Yesus tidak maha tahu, tapi bahwa penjemputan itu adalah keputusan Bapa, dan anak yang berbakti seharusnya taat kepada keputusan Bapa. Itu sebabnya Yesus mengatakan tentang hari dan saatnya tak seorang pun yang tahu, malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Itu dijelaskan dalam konteks dua hal, inkarnasi Yesus Kristus. Kedua, yaitu dalam konteks pernikahan orang Yahudi waktu itu, di mana hari pernikahan ditentukan oleh sang ayah. Hari di mana mempelai wanita akan dijemput ditentukan oleh sang ayah, bukan oleh mempelai pria. Nah, kiranya ini bisa memberikan kita sebuah pemahaman sesuai dengan topik kita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, karena waktu saya tidak kasih kesempatan ya. Nanti kalau ada mau bertanya silakan kalau selesai kebaktian ya. Karena nanti ada sedikit presentasi dari Saudara Irwan tentang pelayanannya di Wollongong. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan untuk kebenaran Tuhan yang mengajar kami dan mengingatkan kami tentang janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Ingatkan kepada setiap kami Tuhan bahwa Engkau tidak lalai menepati janji-Mu Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan Yesus belum datang, itu karena kesabaran Tuhan untuk menunggu manusia-manusia berdosa supaya boleh kembali kepada Tuhan dan mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Engkau pakai setiap kami untuk boleh memberitakan kasih karunia-Mu, memberitakan Injil-Mu Tuhan, supaya semakin banyak orang mendengar Injil Tuhan, semakin banyak orang percaya kepada Tuhan, dan dengan demikian Tuhan, maka kedatangan Tuhan Yesus akan menjadi semakin cepat. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.